Salam suksma angling dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, pelayan, para prajurit, para kesatria, Laskar Angling Dharma Bali Dwipa dimanapun kalian berada. Ratu sore ini ada di pesanggrahan, selalu berdoa kepada kalian semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberkati kesehatan, sehat batin maupun lahirnya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Kembali Guru Ratu menyampaikan ujangan pesan kepada semua para sinar, para abdi khususnya, marilah kita tingkatkan kesadaran diri, keyakinan kita, tingkatkan semua yang bersifat positif, ya, tingkatkan kesadaran kita urusan untuk selalu berbakti kepada Tuhan, banyak berdoa, banyak bersembayang, lebih banyak berbuat kebaikan di dalam hidup ini, karena kita umur semakin wayahan, umur semakin tua, berarti artinya untuk kita berpulang menghadap kembali kepada Tuhan semakin cepat. Memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi menimpa hidup kita, orang-orang yang kita sangat cintai, maupun alam semesta beserta isinya. Untuk itulah marilah kita selalu bersiap-siap sedini mungkin, agar jangan sampai umur sudah kita semakin tua, semakin kita beranjak dewasa dan tua tentunya, jangan kita hidup pakai hanya untuk hal-hal yang duniawi saja. Ya, belajarlah kita meneliti keadaan kita seperti apa sekarang, dan juga bagaimana mestinya apa yang kita lakukan selanjutnya agar hidup kita lebih jauh yang lebih bermanfaat daripada yang tidak bermanfaatnya. Jangan hidup hanya sibuk untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi semata, tapi lupa hal-hal yang bersifat niskala, terutama kan spiritual ketuhanan. Jangan menyesal di hari kemudian pada saat kita diambil nyawa kita, ataupun kita dikasih suatu ujian cobaan yang berat, sakit misalnya, maupun ekonomi hancur, maupun kehidupannya hancur, kita di situ kita nyesal karena kesempatan sudah banyak terbuang sia-sia. Karena manusia selama ini kan egonya yang jalan, kurang pernah menyadari, terlalu sibuk dengan kegiatan aktivitas sehari-hari, meluangkan waktu untuk hal-hal bersifat rohani, bersifat ya bakti ke Tuhan, bersifat untuk sosial, untuk ngayah, kadang-kadang kan jarang ada. Walaupun ada, itu kan hukum adat, hukum agama yang diikutin. Purnama mari ingat melukat, purnama mari maturan, ada odalan mari sembayang. Kalau sakit baru ngambil dupe, kalau sakit baru ingat gurunya, kalau sakit baru berdoa. Itu keliru. Kita dalam keadaan apapun, kita dalam keadaan senang, susah, apalagi keadaan punya, tidak punya, dalam keadaan kita baik-baik saja maupun tidak baik-baik saja keadaan kita, kita harus selalu eling bakti pada beliau, selalu ingat pada beliau. Begitu juga di kala kalian menimba ilmu, belajarlah itu kita ke sekolah itu jangan karena sekolahnya manggil, jangan karena gurunya ngajak-ngajak ke sekolah. Kita mau pinter enggak? Kita yang belajar, kita yang mencari ilmu, kita yang mau deket, kita yang berguru, kita yang mendatangi gurunya, kita yang mendatangi tempat ya di mana mesti kita belajar. Jangan kita membiasakan hidup ini manja. Ya, kalau tidak ada masalah santai saja. Tapi kalau ada masalah, kalang kabut datang tanpa ada waktu, tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan orang yang didatangi seperti apa. Marilah kita tingkatkan kesadaran dan keyakinan bahwa sejatinya kita hidup di dunia ini sudah banyak diberikan kesempatan. Jangan buang waktu. Ya, rajin berdoa, bersembahyang, beribadah, banyak berbuat kebaikan. Coba telitilah hidup kita. Banyak di hari-hari tua justru orang banyak yang melarat. Hujan terberat kadang-kadang anaknya menelantarkan. Kita sakit nggak ada yang ngurus. Ya, punya harta benda kita tidak menikmati karena kita sakit-sakitan, karena mungkin sengketa dengan anak-anak, dengan keturunan, ataupun sengketa dengan keluarga. Bahkan ada yang sudah meninggal, mereka hidupnya tidak bahagia karena anak atau hartanya itu menjadi masalah. Karena kita dalam hidup
kurang banyak beramal kebaikan, kurang kita banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Makanya kita di hari tua tuh bukan tenang. Justru di situ kita merasa terlantar hidup kita. Karena kiri kanan kita orang yang mungkin berharap menyayangi kita justru menjauhi kita. Itu semua karena hukum karma. Marilah kita belajar menyadarkan diri, ya. Jangan belajar itu karena merasa diri tuntutan saja. Karena kita selama masih punya angkian kesempatan untuk belajar. Belajarlah kita ngumpul-ngumpul bersama keluarga dulu, sama teman-teman, ya. Ya sama gurunya ada waktu datang, kita ya membahas masalah ketuhanan. Di situ kita akan merasa diri akan lebih semakin nyaman. Karena kita sudah selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau mendekatkan diri pada Tuhan lewat dengan cara simbol agama adat kan sudah, tapi kita tingkatkan. Masa kita bertemu Tuhan hanya hari tertentu saja, baru ada udalan, ada persembayangan, baru ada sesuatu, baru kita dekat sama beliau. Coba kita, sedangkan Tuhan selalu dekat dan selalu menyatu dan selalu bersama kita. Dalam keadaan apapun, beliau selalu menyatu dan bersama kita, mendampingi kita setia. Sejauh mana sih kesetiaan kita untuk membalas beliau? Untuk itulah Guru Ratu selalu menekankan, beliau 24 jam dalam jiwa kita, dalam diri kita, selama kita masih hidup selalu bersama kita. Kenapa sih kita waktu untuk berdoa bersembahyang itu kita kok susah? Ya, kita karena alasan sibuk, sedangkan untuk berhubungan ke Tuhan kan sudah Guru Ratu ajarkan dengan cara berdoa salah satunya, karena doa itu adalah bentuk daripada ibadah, berarti sembahyang salah satu cara. Di samping bersembahyang maupun melaksanakan yanyi-yanyi yang lainnya. Jadi sudah ada cara yang paling mudah untuk selalu bisa menghubungkan diri pada Tuhan. Jadi tinggal kalian sendiri, niat itu mau dijalankan apa enggak. Kalau kita masih bengkung, masih bandel, artinya kita hidup sulit mendapatkan peningkatan yang positif. Itu aja pesan dari Guru Ratu, tetap semangat semuanya, kompak di grup, LAD, hidup, jaya, merdeka, rahayu.